Baik, berikut merupakan panduan pembelajaran mandiri program remedial. Sebelumnya kalian telah melakukan post-test. Apabila post-test yang kalian lakukan lebih kecil dari KKM, atau kalian ingin melakukan perbaikan nilai post-test, kalian dapat mengikuti langkah-langkah yang diberikan pada video berikut. Pertama, silakan pelajari pembahasan video secara berurutan. Cobalah terlebih dahulu soal yang telah disajikan sebelum mempelajari pembahasan yang diberikan. Ajukan pertanyaan pada kolom komentar jika ada hal yang masih belum dipahami. Jika jawaban yang diberikan masih belum jelas, silakan jumpai dan tanyakan secara langsung. Berikan masukan jika terdapat kesalahan pada video dengan menuliskan pada kolom komentar. Jika kalian sudah memahami seluruh penjelasan yang diberikan, salin kembali soal beserta pilihan jawaban. Pastikan kelima-lima pilihan jawaban yang diberikan seluruhnya dituliskan. Tambahkan penjelasan di luar video penjelasan yang diberikan jika kalian rasa itu dibutuhkan. Portofolio yang telah disusun akan menjadi prasyarat untuk mengikuti remedial atau real-time post-test yang telah dilaksanakan. Baik, kita akan mulai pembahasan post-test persamaan trigonometri bagian yang pertama. Soal pertama. Jumlah semua nilai X memenuhi persamaan cos 4X kurang 35 derajat sama dengan sinus X tambah 25 derajat untuk X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 180 derajat adalah A. 234 derajat, B. 306 derajat, C. 312 derajat, D. 334 derajat, atau E. 386 derajat. Dari soal, kita diberikan persamaan cos 4X kurang 35 derajat sama dengan sinus X tambah 25 derajat. Bila diperhatikan, pada ruas kiri persamaannya memuat cos, sedangkan pada ruas kanan persamaan memuat sinus. Kita akan menggunakan identitas trigonometri. Dalam hal ini, kita akan mengubah sinus A menjadi kosinus 90 derajat dikurang A. Akibatnya, ruas kanan dapat ditulis menjadi cos 4X dikurang 35 derajat sama dengan cos 90 derajat dikurang X tambah 25 derajat. Kita selesaikan yang ruas kanan sehingga diperoleh cos 4X kurang 35 derajat sama dengan cos 65 derajat dikurang X. Perhatikan bahwa persamaan yang sama kita dapat ubah juga ke dalam bentuk sinus sama dengan sinus dengan kembali menggunakan perbandingan menggunakan identitas trigonometri sin 90 derajat dikurang A sama dengan cos A. Kita lanjutkan. Berdasarkan persamaan kosinus yang diberikan, ada dua penyelesaian umum persamaan yang mungkin, yaitu 4X sama dengan 35 derajat, 4X kurang 35 derajat sama dengan 65 derajat dikurang X ditambah 360 derajat kali N, atau 4X kurang 35 derajat sama dengan X dikurang 65 derajat ditambah 360 derajat dikali N, di mana N merupakan bilangan bulat. Kita ambil kasus yang pertama, 4X kurang 35 derajat sama dengan 65 derajat kurang X ditambah 360 derajat dikali N. Persamaan yang diberikan ekivalen dengan 5X sama dengan 65 derajat ditambah 35 derajat, yaitu 100 derajat, ditambah 360 derajat dikali N. Kita bagikan kedua ruas dengan 5, sehingga diperoleh X sama dengan 20 derajat ditambah 72 derajat dikali N. Lalu kita lihat,
Batasan yang diberikan adalah X lebih besar sama dengan 0 derajat dan lebih kecil sama dengan 180 derajat. Oleh sebab itu, kita pilih N dari 0, 1, sampai 2 sehingga diperoleh X sama dengan 20 derajat atau 20 derajat ditambah 70 derajat, yaitu 90 derajat, atau 20 derajat ditambah 72 derajat dikali 2, yaitu 164 derajat. Kasus yang kedua, 4x kurang 35 derajat sama dengan x dikurang 65 derajat ditambah 360 derajat dikali n. Kita pindahkan x ke ruas kiri sehingga diperoleh 3x sama dengan, lalu yang ruas minus 35 derajat kita pindahkan ke ruas kanan sehingga diperoleh minus 65 ditambah 35 derajat sama dengan minus 30 derajat ditambah 360 derajat dikali n. Kedua ruas kita bagikan dengan 3, diperoleh X sama dengan minus 10 derajat ditambah 120 derajat dikali N. Sama seperti kasus yang pertama, kita pilih X supaya hasilnya berada pada interval 0 derajat sampai 180 derajat. Kita pilih N sama dengan 1 sehingga diperoleh X sama dengan 110 derajat. Jadi, himpunan penyelesaian yang mungkin adalah 20 derajat, 90 derajat, 100 derajat, dan 164 derajat. Sehingga jumlah semua nilai X yang mungkin adalah 20 derajat ditambah 90 derajat, 92 derajat, ditambah 100 derajat, ditambah 164 derajat, sama dengan 386 derajat. Jadi, pilihan jawaban yang sesuai adalah E 386 derajat. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nilai X yang memenuhi 6 sin kuadrat X dikurang 5 sin X dikurang 4 sama dengan 0 untuk X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil dari 2pi adalah A. 7/7pi per 6 dan 11pi per 6, B. pi per 6 dan 5pi per 6, C. pi per 6 dan 7pi per 6, D. 5pi per 6 dan 11pi per 6, E. pi per 2 dan pi. Diberikan pada persamaan merupakan persamaan kuadrat dalam variabel sinus X, yaitu 6 sin kuadrat X dikurang 5 sin X dikurang 4 sama dengan 0. Kita boleh bayangkan ini adalah persamaan kuadrat, misalnya sinus X itu sama dengan M, maka persamaan kuadratnya adalah 6M kuadrat dikurang 5M dikurang 4. Oleh sebab itu, kita akan mencari dua bilangan supaya hasil kalinya adalah 6 kali minus 4, yaitu minus 24, dan hasil penjumlahannya adalah minus 20, minus 5. Bilangan yang dimaksud jelas adalah minus 8 dan positif 3. Jadi, persamaan kuadrat dalam bentuk sinus ini dapat kita tuliskan menjadi 1/6 dikali dalam kurung 6x dikurang 8 dikali dalam kurung 6 sinus x ditambah 3 sama dengan 0. 6 sinus x dikurang 8 dibagi 3 diperoleh 3 sinus x dikurang 4. Lalu 6 sinus x ditambah dibagi 2 ya. 3 sinus x dikurang 4, lalu 6 sinus x ditambah 3 dibagi 6, dibagi 3 diperoleh 2 sinus x ditambah 1, sehingga persamaan kuadratnya dapat ditulis menjadi 3 sinus x dikurang 4 dikali 2 sinus x ditambah 1, sama dengan 0. Nah, di sini kita
akan punya dua kemungkinan sinus X, yaitu sinus X sama dengan 4/3 atau sinus X sama dengan minus 1/2. Karena sinus X itu range-nya berada pada interval minus 1 sampai 1, maka hanya ada satu sinus X yang mungkin, yaitu sinus X sama dengan minus setengah. Ingat bahwa arcus sin minus setengah adalah minus pi per 6 atau minus 30 derajat. Sehingga persamaan sinus yang diperoleh pada langkah sebelumnya dapat ditulis menjadi sinus X sama dengan sinus minus pi per 6. Penyelesaian umum sinus X sama dengan sinus minus pi per 6 adalah X sama dengan minus pi per 6 ditambah 2πn, atau X sama dengan pi dikurang minus pi per 6 ditambah 2πn, atau sama dengan 7/6 pi ditambah 2πn, di mana n-nya merupakan bilangan bulat. Untuk kasus yang pertama, X sama dengan minus pi per 6 ditambah 2πn. Untuk n bilangan bulat, kita pilih n sama dengan 1 sehingga diperoleh X sama dengan 11 pi per 6. Ingat, n yang dipilih di sini agar X-nya masih berada pada interval 0 sampai 2 pi. Kasus yang kedua, X sama dengan 7/6 pi ditambah 2 πn dengan n bilangan bulat. Pilih n sama dengan 0. Jadi, diperoleh X sama dengan 7 pi per 6. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat bentuk sinus yang diberikan adalah 7 pi per 6, 11 pi per 6. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjut soal yang ketiga. Jika sudut alfa terletak di kuadran ketiga dan memenuhi 10 cos kuadrat X ditambah 3 cos X dikurang 4 sama dengan 0, nilai dari tangen alfa sama dengan A, minus 4/3, B, minus akar 3/3, C, akar 3/3, D, 3/4, atau E, akar 3. Diberikan persamaan kuadrat kosinusnya itu dapat kita nyatakan sebagai 10n kuadrat dikurang 3n dikurang 4, dengan m adalah cos X. Sama seperti soal sebelumnya, kita dapat memfaktorkan persamaan yang diberikan menjadi 2 cos X dikurang 1 dikali 5 cos X ditambah 4 sama dengan 0. Dari sini, kita dapat ada dua nilai cos X yang memenuhi, yaitu cos X sama dengan setengah atau cos X sama dengan minus 4/5. Tetapi, karena X terletak di kuadran ketiga, maka haruslah cos X-nya itu bernilai negatif atau lebih kecil dari 0, sedangkan tangen X lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Akibatnya, cos X yang mungkin adalah minus 4/5. Dari identitas tangen kuadrat X ditambah 1 sama dengan sekant kuadrat X, dan sekant kuadrat X itu adalah 1 per kosekant kuadrat X, maka persamaan kita peroleh hubungan tangen kuadrat X ditambah 1 sama dengan 1 per cos kuadrat X. Jadi, dari situ kita dapat melihat kalau kita punya nilai cos X, kita juga akan bisa mendapatkan nilai tangen X. Kita masukkan nilai sinus X sama dengan cosinus X sama dengan minus 4/5 ke persamaan terakhir, sehingga diperoleh tangen kuadrat X ditambah 1 sama dengan 1 per dalam kurung
minus 4/5 dikuadratkan. Jadi, tangen kuadrat X ditambah 1 sama dengan 1/16/5, 16/25, atau tangen kuadrat X tambah 1 sama dengan 25/6. Kita pindahkan minus 1 ke ruas kanan, diperoleh tangen kuadrat X sama dengan 25/16 dikurang 1. Sama dengan 25 dikurang 16/16 sama dengan 9/16. Tapi, kita masih perlu mencari nilai tangen X. Ada dua nilai tangen X yang memenuhi persamaan terakhir, yaitu tangen X sama dengan plus minus akar dari 9/16. Jadi, tangen X adalah 3/4 atau minus 3/4. Akan tetapi, karena tangen X-nya lebih besar dari 0, melihat X-nya berada di kuadran pertama, maka tangen X sama dengan 3/4. Soal yang keempat. Banyak bilangan real yang memenuhi persamaan sinus 4X ditambah sinus 2X sama dengan 0 untuk X berada pada interval 0 sampai 2pi adalah dari persamaan yang diberikan, kita dapat menggunakan rumus sinus 2 alfa sama dengan 2 sinus alfa kali cos alfa. Sehingga kita peroleh persamaan sebelumnya menjadi 2 kali sinus 2x dikali cos 2x ditambah dengan sinus 2x sama dengan 0. Kita faktorkan ruas kiri karena pada ruas kiri terdapat masing-masing sinus x sehingga diperoleh persamaan sinus 2x dikali 2 cos 2x ditambah 1 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh sinus 2x sama dengan 0 atau 2 kali cos 2x ditambah 1 sama dengan 0. Sekarang kita akan menyelesaikan persamaan masing-masing persamaan yang diberikan. Kemungkinan yang pertama, sinus 2x sama dengan sinus 0 akan mempunyai penyelesaian umum 2x sama dengan pi kali n, di mana n-nya bilangan bulat. Atau x sama dengan pi kali n dibagi 2 dengan n bilangan bulat. Karena x berada pada interval 0 sampai 2pi, ada 5 nilai n yang memenuhi, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Kita masukkan n ke dalam bentuk umum yang diberikan, sehingga diperoleh x sama dengan 0, pi per 2, pi, 3/2pi, dan 2pi. Untuk kemungkinan yang kedua, persamaannya adalah 2 cos X tambah 1 sama dengan 0. Persamaan ini ekuivalen dengan cos 2X sama dengan minus setengah. Ingat bahwa minus setengah adalah cos 2pi per 3 atau cos 2 kali 180 derajat yaitu 360 derajat dibagi 3 yaitu cos 120 derajat. Bersama bentuk umum persamaan yang diberikan adalah 2x sama dengan plus minus 2pi per 3 ditambah 2pi kali n. Kita bagikan kedua ruas dengan 2 sehingga diperoleh x sama dengan plus minus pi per 3 ditambah pi kali n dengan n bilangan bulat. Kasus yang pertama, x sama dengan pi per 3 ditambah pi kali n, kita pilih n sama dengan 0 atau 1, sehingga diperoleh x sama dengan pi per 3 atau x sama dengan 4pi per 3. Kasus yang kedua, x sama dengan minus pi per 3 ditambah pi kali n, kita pilih n sama dengan 1 atau 2, sehingga diperoleh penyelesaian x sama dengan 2pi per 3 atau x sama dengan 5pi per 3. Jadi,
himpunan penyelesaian yang mungkin adalah 0, pi per 3, 2pi per 3, pi, 4pi per 3, 5pi per 3, dan 2pi. Di sini ada 7 penyelesaian yang mungkin. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, sama dengan 7. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nilai X dari 0 sampai 360 derajat yang memenuhi persamaan sinus 3x ditambah kosinus 3x tambah 1 sama dengan 0 adalah A. 0 derajat, 30 derajat, 120 derajat, 150 derajat, 240 derajat, 270 derajat, 360 derajat. B. 0 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 210 derajat, 240 derajat, 330 derajat, 360 derajat. C. 60 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 210 derajat, 300 derajat, 330 derajat. D. 30 derajat, 60 derajat, 150 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 300 derajat. E. 30 derajat, 120 derajat, 150 derajat, 240 derajat, 270 derajat. Persamaan trigonometri yang diberikan dapat kita tulis menjadi sinus 3x ditambah kosinus x 3x sama dengan minus 1. Perhatikan bahwa bentuk umum persamaan A sin kx tambah B cos kx sama dengan C dapat kita ubah menjadi R sin kx ditambah theta sama dengan C. Dari soal, kita peroleh A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Akibatnya, R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Sedangkan theta adalah tangen inverse dari B per A sama dengan tangen inverse dari 1 sama dengan 45 derajat. Jadi, persamaan sinus 3x tambah cos x sama dengan minus 1 dapat ditulis menjadi akar 2 sinus 3x tambah 4x sama dengan 1. Kita bagikan kedua ruas dengan minus 1 dengan akar 2 sehingga diperoleh persamaan sinus 3x ditambah 45 derajat sama dengan minus 1 per akar 2. Ingat bahwa arcus sinus 1 per akar 2 sama dengan sinus 45 derajat, sehingga persamaan dapat ditulis menjadi sinus 3x tambah 45 derajat sama dengan sinus minus 45 derajat. Dari sini, kita peroleh dua bentuk umum penyelesaian persamaan sinus, yaitu 3x tambah 45 derajat sama dengan minus 45 derajat ditambah 360 derajat kali N, atau 3x tambah 45 derajat sama dengan 180 derajat dikurang minus 45 derajat ditambah 360 derajat kali N, di mana N-nya adalah bilangan bulat. Kasus pertama, 3x sama dengan 45 derajat, kita dapat tulis menjadi 3x sama dengan minus 90 derajat ditambah 360 derajat kali N, kita bagikan dengan 3, sehingga diperoleh x sama dengan minus 30 derajat ditambah 120 derajat kali N. Sama seperti soal sebelumnya, agar x berada pada interval 0 derajat sampai 360 derajat, kita pilih N sama dengan 1, 2, dan 3, sehingga diperoleh x sama dengan 90 derajat, 210 derajat, dan 330 derajat. Untuk kasus yang kedua, 3x tambah 45 derajat sama dengan 215 derajat ditambah 360 derajat kali N dengan N bilangan bulat. Kita pindahkan 45 ke ruas kanan sehingga diperoleh 3x sama dengan 180 derajat ditambah 360 derajat kali N. X sama dengan 60 derajat ditambah 120 derajat kali N.
Kita pilih N sama dengan 0, 1, 2, dan 3, sehingga diperoleh X sama dengan 60 derajat, 180 derajat, dan 300 derajat. Jadi, himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah 60 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 210 derajat, 300 derajat, dan 330 derajat. Atau pilihan jawaban C. Soal yang ke-6. Jika X1 dan X2 berturut-turut merupakan nilai terkecil dan terbesar, jadi dari penyelesaian persamaan cos 2X tambah akar 3 sinus 2X sama dengan akar 3. Untuk X lebih besar dari 0 derajat, lebih kecil dari 360 derajat. Maka nilai dari X1 tambah X2 sama dengan A. 240 derajat, B. 300 derajat, C. 360 derajat, D. 420 derajat, atau E. 480 derajat. Sama seperti langkah penyelesaian soal nomor 5, dari soal kita peroleh A sama dengan akar 3, B sama dengan 1, sehingga R sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, sama dengan akar dari akar 3 dikuadratkan ditambah 1 dikuadratkan, sama dengan akar dari 1 tambah 3 sama dengan 2. Sedangkan tetanya sama dengan tangen inverse dari A per B, sama dengan tangen inverse dari akar 3 per 1, sama dengan tangen inverse dari akar 3, sama dengan 60 derajat. Nah, bedanya, pada soal sebelumnya, kita akan mengubah persamaan yang diberikan ke bentuk R sin X tambah theta. Nah, untuk soal ini, kita akan ubah bentuknya menjadi R cos Kx dikurang theta sama dengan C. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di tetanya, yaitu pada soal nomor 5, theta sama dengan tangen inverse B per A, sedangkan di soal ini, tetanya sama dengan tangen inverse A per B. Jadi, kita bagikan kedua ruas dengan 2, sehingga diperoleh cos 2x kurang 60 derajat sama dengan akar 3 per 2. Akar 3 per 2 sama dengan cos 30 derajat. Jadi, persamaannya bisa ditulis cos 2x kurang 60 derajat sama dengan cos 30 derajat. Dari sini kita peroleh penyelesaian umum persamaan ada dua, yaitu 2x kurang 60 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 360 derajat kali N, atau 2x kurang 60 derajat sama dengan minus 30 derajat ditambah 360 derajat dikali N, untuk N bilangan bulat. Kasus yang pertama, 2x kurang 60 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 360 derajat dikali N. Kita pindahkan minus 60 derajat ke ruas kanan, sehingga diperoleh persamaan 2x sama dengan 90 derajat ditambah 360 derajat kali N. Kita bagi 2, sehingga diperoleh x sama dengan 45 derajat ditambah 180 derajat dikali N. Kita pilih N sama dengan 0 dan 1, supaya X-nya masih berada pada interval 0 derajat sampai 300, di antara 0 derajat dan 360 derajat. Jadi, diperoleh X sama dengan 45 derajat dan X sama dengan 225 derajat. Untuk kasus yang kedua, persamaannya menjadi 2x kurang 60 derajat sama dengan minus 30 derajat ditambah 360 derajat kali N. Kembali kita pindahkan minus 60 derajat ke ruas kanan, diperoleh 2x sama dengan 30 derajat ditambah 360 derajat kali N. Kita bagi 2, sehingga diperoleh x sama dengan 15 derajat ditambah 180 derajat dikali N. Kita pilih N sama dengan 0 atau 1, sehingga diperoleh x sama dengan 15 derajat atau x sama dengan 195 derajat. Jadi,
himpunan penyelesaiannya adalah 15 derajat, 195 derajat, 45 derajat, dan 225 derajat. Karena X1 adalah nilai terkecil dan X2 adalah nilai terbesar, maka X1 sama dengan 15 derajat dan X2 sama dengan 225 derajat. Akibatnya, X1 tambah X2 sama dengan 15 derajat ditambah 225 derajat sama dengan 240 derajat. Jadi, nilai jawaban yang benar adalah A, 240 derajat. Soal yang ketujuh. Jika X adalah sudut lancip yang memenuhi persamaan tangen X dikurang 4 sinus kuadrat X sama dengan 0, maka sinus X kali cos X dapat dituliskan dalam pecahan paling sederhana P per Q. Nilai P tambah Q sama dengan A4, B5, C6, D7, atau E sama dengan 8. Persamaan trigonometri yang diberikan, kalau kita perhatikan bahwa tangen X adalah identitas trigonometri yang sama dengan sinus X dibagi cos X. Nah, kita ubah ke bentuk ini agar kita nanti dapat memfaktorkan sinus pada ruas kiri. Sehingga kita peroleh sinus X per cos X dikurang 4 sinus kuadrat X sama dengan 0. Sekali lagi, hal ini dapat terjadi dengan mudah karena X adalah sudut lancip. Perhatikan bahwa pada ruas kiri terdapat faktor yang sama yaitu sinus X. Sehingga ruas kiri dapat difaktorkan menjadi sinus X dikali dalam kurung 1 per cos X dikurang 4 sinus X sama dengan 0. Jadi, nilai sinus X yang mungkin adalah sinus X sama dengan 0 atau kita peroleh persamaan. Di sini kan ada 1 per cos X sama dengan 4 sinus X, maka persamaannya menjadi 4 sinus X sama dengan 1 per cos X. Tapi karena X-nya berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat, atau tepatnya di kuadran pertama, sehingga sinus X sama dengan 0 atau cos X sama dengan 0 bukan merupakan penyelesaian. Karena cos X juga tidak sama dengan 0, maka kita dapat kalikan ruas kiri dan ruas kanan ya, dengan cos X pada penyelesaian yang mungkin, yaitu 4 sinus X sama dengan 1 per cos X. Karena kita akan mencari nilai sinus X kali cos X, maka sinus X kali cos X sama dengan 1/4. Nah, 1/4 sudah merupakan pecahan paling sederhana, sehingga P-nya sama dengan 1 dan Q-nya sama dengan 4. Jadi, nilai P tambah Q sama dengan 1 tambah 4 sama dengan 5. Pilihan jawaban yang tepat adalah B sama dengan 5. Soal terakhir pada bagian yang pertama ini, jumlah semua sudut alfa di mana alfa lebih besar sama dengan 0 dan alfa lebih kecil sama dengan pi per 2. Pi per 2 itu sama dengan 90 derajat. Yang memenuhi persamaan sinus 2 alfa sama dengan cos 3 alfa adalah A pi per 10, B pi per 5, C pi per 4, D pi per 2, E 3 pi per 5. Pada soal sebelumnya sebenarnya kita sudah selesaikan persamaan sinus 2 alfa sama dengan cos 3 alfa atau bentuk yang mirip dengan ini. Akan tetapi pada langkah tersebut kita menggunakan sudut berelasi. Nah, di sini kita juga mulai dengan sudut berelasi. Sebelumnya kita pindahkan cos 3x ke ruas kiri sehingga persamaan dituliskan menjadi sinus 2 alfa kurang cosinus 2 alfa sama dengan 0.
Nah, menggunakan sudut berelasi cos pi per 2 dikurang A sama dengan cos alfa, berarti diperoleh sinus 2 alfa dikurang pi per 2 kurang 3 alfa sama dengan 0. Nah, bedanya di sini. Kita akan menggunakan rumus sinus alfa kurang sinus beta sama dengan 2 kali cos alfa tambah beta per 2 sinus alfa kurang beta per 2, sehingga persamaan yang diberikan dapat diubah menjadi, ingat, dalam hal ini A-nya adalah 2 alfa, sedangkan betanya adalah pi per 2 dikurang 3 alfa. Jadi, ditulis 2 cos dalam kurung 2 alfa tambah pi per 2 dikurang 3 alfa per 2 lagi, dikalikan dengan sinus 2 alfa, negatif dari beta adalah minus pi per 2 ditambah 3 alfa per 2 seluruhnya. Kita tulis menjadi 2 cos pi per 2 kurang alfa per 2 dikali sinus pi 5 alfa dikurang pi per 2 dibagi 2. Ingat bahwa cos X sama dengan cos minus X, sehingga persamaan kembali dapat ditulis menjadi 2 cos alfa per 2 dikurang pi per 4 dikali sinus 5 alfa per 2 dikurang pi per 4 sama dengan 0. Jadi kita ada dua kemungkinan penyelesaian, yaitu sinus X sinus alfa dikurang 3pi kosinus alfa dikurang pi per 2 kosinus alfa per 2 dikurang pi per 4 sama dengan 0, atau sinus 5 alfa per 2 kurang pi per 4 sama dengan 0. Jadi, dari kemungkinan yang pertama, kita peroleh cos alfa per 2 dikurang pi per 4 sama dengan cos pi per 2. Oh iya ya, ini cos alfa yang di atasnya salah tulis ya. Jadi yang ditulis cukup cos alfa per 2 dikurang pi per 4 sama dengan 0. Nah, dari kemungkinan yang pertama, penyelesaiannya adalah, bentuk umum penyelesaiannya adalah alfa per 2 dikurang pi per 4 sama dengan plus minus pi per 2 ditambah 2 pi kali n dengan n bilangan bulat. Jadi, alfa kurang pi per 2 sama dengan plus minus pi ditambah 4pi kali n bilangan bulat, atau alfa sama dengan pi per 2 ditambah plus minus pi ditambah 4pi kali n. Di sini hanya ada satu nilai apa yang memenuhi, yaitu alfa sama dengan pi per 2 yang diperoleh pada saat n sama dengan 0 untuk kasus alfa sama dengan pi per 2 ditambah pi ditambah dikurang pi ditambah 4pi kali n. Oh, ini bukan penyelesaiannya. Tidak ada penyelesaiannya mungkin dari kasus yang pertama. Kita lanjut ke kemungkinan yang kedua. Sinus 5pi per 2 dikurang pi per 4 sama dengan 0. Sin 0 sama dengan 0, sehingga kita peroleh penyelesaian. Ya, ini khusus untuk sinus sinus X sama dengan sinus 0 ya. Solusi umumnya adalah X sama dengan pi kali n. Nah, di sini X-nya adalah 5 per 2. 5 alfa per 2 dikurang pi per 4, sehingga didapat 5 alfa sama dengan pi per 2 tambah 2 pi kali n, ekuivalen dengan alfa sama dengan pi per 10 dibagi 5, ditambah 2 pi n per 5. Agar alfanya masih berada pada interval 0 sampai pi per 2, maka kita pilih n sama dengan 0 dan 1, sehingga diperoleh alfa adalah pi per 10 atau pi per 2. Kita jumlahkan karena ditanya jumlah semua sudutnya,
Hasilnya adalah 3pi/5. Demikian mungkin penjelasan post-test persamaan trigonometri bagian yang pertama. Kita akan lanjut pada video berikutnya, yaitu penjelasan penyelesaian post-test persamaan trigonometri bagian yang kedua.